1 Jakarta. Jelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Indo Survey and Consulting atau ISC merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih. Survei tersebut juga menyatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di peringkat teratas dengan skor kepuasan publik mencapai 85%. Satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menapaki evaluasi kinerja di tahun pertamanya. Dalam survei yang dirilis Indo Survey and Consulting atau ISC pada 3 Oktober 2025, 12 menteri di Kabinet Merah Putih mencatat tingkat kepuasan publik di atas 70%. Angka ini menunjukkan adanya apresiasi masyarakat terhadap sejumlah kinerja kementerian dalam 1 tahun terakhir. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menempati posisi tertinggi dengan tingkat kepuasan 85%. Menariknya, capaian ini diraih meski Purbaya belum lama menjabat setelah ditunjuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025 lalu. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menempati posisi kedua dengan 83%. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di posisi ketiga dengan 82%. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin meraih 80%. Menteri Luar Negeri Sugiono berada di urutan kelima dengan 79%. Mensesnek Prasetyo Hadi mencatat skor 77%. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dengan poin 76%. Menteri Agama Nazaruddin Umar di angka 75%. Menteri Hukum Supratman memperoleh 73%, sementara 3 menteri lainnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menko Polhukam Jamari Caniago sama-sama mencatat skor 70%. Indo Survey and Consulting menggelar survei pada September 2025 lalu terhadap 1.200 responden. Survei ini dijalankan dengan memperhitungkan margin of error sebesar kurang lebih 2,8%. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Iwan Setiawan mengatakan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Purbaya tak lepas dari gebrakan kebijakan yang dilakukannya usai menjabat sebagai Menteri Keuangan. Alih-alih menaikkan pajak, Purbaya lebih memilih mendorong stimulus untuk menggerakkan sektor real dan meningkatkan daya beli masyarakat. Menurut saya, dukungan publik dan support publik kepada Pak Purbaya itu menurut saya sangat bagus. Dan ini menjadi modal besar bagi Pak Purbaya sendiri sebagai Menteri Keuangan dan pemerintahan Prabowo Gibran secara keseluruhan. Karena ini akan mempengaruhi kepercayaan publik kepada pemerintah Pak Prabowo juga. Meski capaian sejumlah menteri mendapat apresiasi, berbagai kalangan menilai pemerintah masih dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah. Stabilitas ekonomi, konsolidasi politik, dan pemerataan pembangunan di daerah masih menjadi tantangan utama yang perlu perhatian serius. Untuk itu, ke depan saya kira Kabinet Merah Putih ini walaupun agak gendut, harus tetap berlari cepat di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, ya kan? Situasi global juga tidak menentu, sehingga Pak Prabowo harus bekerja keras. Yang sangat penting juga menurut saya adalah bagaimana mensukseskan program-program yang terkait dengan ekonomi. Jadi target pertumbuhan ekonomi itu harus benar-benar dijaga dan dicapai dan harus berhasil kalau bisa, ya kan? Karena itu menggambarkan bagaimana ekonomi masyarakat di bawah gitu.
Memasuki tahun kedua masa pemerintahan, publik menaruh harapan agar kinerja positif para menteri dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sinergi antar kementerian diharapkan menjadi kunci untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Soliditas Kabinet Merah Putih akan menentukan sejauh mana visi pemerintah menuju Indonesia maju dan sejahtera dapat terwujud di tahun-tahun mendatang. Tim Liputan, Berita 1. Jelang 1 tahun